Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja profesi guru tertentu dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yunita Primabau SPD, asal LPTK Universitas Dayanu Iksanuddin dengan nomor induk mahasiswa P125021235, instansi SMK Arnoldus Betun dengan alamat Jalan Goronto nomor 1 Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini Jumat tanggal 28 November tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran tentang zaman praaksara di kelas 10. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Kepada Tuhan hari ini semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Salah satu pimpin kita doa. Ibu guru dan kawan-kawan saya, marilah kita menjadikan hati kita untuk menghadap Tuhan Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak. Karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami semua, sehingga Engkau telah melindungi perjalanan kami dari awal dari rumah sampai sekolah ini. Tuhan, mengabaikan makan mulai dari kami, dan harus agar membimbing kami dalam memahami pelajaran-pelajaran yang kami berikan. Tuhan, saja dalam rumah kami, Tuhan dan Tuhan Kristus bagi kami. Amin. Bapa Dan Tuhan Kudus. Terima kasih yang sudah memimpin kita doa pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Agustinus Teran, hadir Ibu. Alfonsia Immaculata Baba, Hadir, Ibu. Alfian Clau, Hadir Ibu. Detriana Hadir, Ibu. Elizabeth, Hadir, Ibu. Evarista, Hadir, Ibu. Irene, Hadir, Ibu. Junia Cecilia, Hadir, Ibu. Maria, Hadir, Ibu. Melkianus, Hadir Ibu. Samuel, Hadir Ibu. Stenliana, hadir Ibu. Baik, Ibu mau bertanya dulu. Mungkin ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Ini pembelajarannya tentang pemahaman tentang manusia purba Ibu. Oke. Pada pagi hari ini materi kita adalah tentang zaman praaksara. Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kamu ketahui tentang kehidupan manusia di zaman praaksara? Mungkin ada yang tahu? Saya Bu, dengan praaksara adalah masa di mana manusia masih bergantung pada alam. Ada yang lain? Sama, Ibu. Saya Ibu. Oke, coba semua. Zaman praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal apa itu tulisan, apa itu misalnya seperti kita pertemuan sekarang ini, di mana mereka itu hidup secara berkelompok dengan cara berburu dan meramu makanan. Lalu mereka berkembang menjadi berserta. Pola hidup mereka berubah-ubah dari nomade atau pindah-pindah menjadi menetap di gua-gua atau rumah panggung, serta mengenal sistem kepercayaan. Itu aja dari saya Bu. Baik. Jadi zaman praaksara, kehidupan zaman praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Mereka masih hidupnya berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mereka membutuhkan makanan. Makanan mereka itu apa-apa? Tanam-tanaman,
seperti rusa, kelinci, kancil, dan lain-lain. Jadi makanan mereka itu dari buah-buahan, umbi-umbian, dan hewan buruan. Mengerti? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kehidupan zaman praksara. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian zaman praksara. Dan yang ketiga adalah menyebutkan alat-alat yang digunakan pada zaman praksara. Pengertian zaman praksara adalah masa di periode sebelum manusia mengenal penistaan. Zaman ini juga dikenal dengan nirlenda. Nir artinya tidak ada, dan leka artinya bisa. Kehidupan pada masa ini dipelajari melalui apa? Fosil dan artefak peninggalan seperti sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan serta benda-benda berbagai lainnya. Secara harfiah, praksara artinya sebelum manusia mengenal lisan. Ciri-ciri zaman praksara. Yang pertama adalah tidak mengenal tulisan. Jadi manusia pada zaman praksara itu mereka belum mengenal tulisan. Yang berikut, bergantung pada alam. Jadi hidup mereka itu masih bergantung pada alam, yaitu makanan dan minuman. Yang berikut adalah corak kehidupan. Corak kehidupan itu dari masa berburu mengumpulkan makanan dan mereka mulai memasuki masa bercocok tanam dan mulai membuat perkemahan. Ya. Yang berikut adalah perkembangan teknologi. Pertama, dari awalnya mereka membuat alat-alat dari tulang atau batu-batuan. Sekarang masuk ke masa alat-alatnya dibuat dari logam atau besi. Yang berikut adalah kepercayaan animisme dan dinamisme mulai berkembang. Animisme itu seperti apa? Kepercayaan animisme itu? Ada Ibu. Animisme itu kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang atau roh halus yang menjadi benda-benda atau alam Ibu. Kalau kepercayaan dinamisme, yang bagian sini dari tadi diam saja. Kepercayaan animisme itu apa? Saya Ibu. Kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. Jadi kepercayaan animisme itu adalah mereka percaya benda-benda mati atau benda-benda hidup yang mempunyai roh atau jiwa. Kalau kepercayaan dinamisme itu mereka percaya benda-benda tertentu mempunyai kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pembagian zaman praksara. Pembagian zaman praksara geologi. Yang pertama adalah Arkaikum. Bumi belum stabil dan belum ada kehidupan. Dan yang kedua Paleozoikum. Munculnya kehidupan seperti mikroorganisme, ikan, dan tumbuhan lainnya. Yang ketiga adalah Mesozoikum. Munculnya zaman
meneliti hewan buruan. Kapak lonjong, dia berbentuk sangat lonjong dan beruncing. Itu digunakan untuk memotong kayu. Terus kapak persegi digunakan untuk mencangkul. Terus yang berikut adalah alat serpi. Alat serpi ini digunakan untuk memotong, menusuk dan menikam. Kapak perimpas ini digunakan untuk menggali. Oke, baik, materi kita sampai di sini saja. Kita mulai. Kita mulai dengan membuat kelompok. Ada yang sudah mengerti? Sudah. Sudah? Oke, baik, kalau semua sudah mengerti, kita bentuk dalam kelompok. Kita buat dalam 3 kelompok. Ibu. Satu kelompok 4 orang ya. Ya, Ibu. 1. Orang saja yang lain berubah. Kita semua maju. Maju. 2 orang ke semua. Semua sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah, Ibu. Kalau yang sudah, kelompok 1 silakan maju. Ini Selamat pagi Ibu dan teman-teman. selamat pagi. Baik. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok kami adalah ANBK. Anak mama ulun kuliah. Namun sekarang kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alvinus Daud. Saya di sini sebagai moderator. Baik, perkenalkan, nama saya Samuel Risaldo. Saya di sini sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Sembilan. Saya sebagai tertulis. Nama saya Maria Sugabetu, saya sebagai guru. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada kawan saya berikut. Baik, terima kasih kepada kawan Alfian yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, di sini Ibu telah memberikan 2 buah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan pengertian masa praksara. Mengapa masa ini disebut juga masa prasejarah? Ya, kami telah berdiskusi dan mencari jawaban, dan kami menemukan jawabannya sebagai berikut. Masa praksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa ini disebut juga masa prasejarah karena merupakan periode sebelum adanya sejarah tertulis. Ya, itulah untuk jawaban pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 periodisasi masa praksara berdasarkan arkeologi. Oke, jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, zaman batu tua, Paleolitikum, di mana pada zaman batu tua ini manusia hidup nomaden, mengandalkan berburu dan merambah.
alat-alat yang digunakan masih kasar, misalnya kampak berimbas. Kedua, zaman Batu Tengah atau Mesolitikum, di mana manusia mulai hidup semi menetap dan mengenal sistem mata pencarian, berburu dan meramu. Alat-alatnya sering lebih halus, tidak seperti pada zaman batu, di mana alat-alat yang lebih halus itu seperti kampak genggam. Yang ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum, di mana di sini manusia mulai hidup menetap, mengenal bercocok tanam dan berternak. Alat-alatnya sudah diasah halus seperti kampak lonjong dan kampak persegi. Ya, itu adalah jawaban-jawaban yang kami dapat dari hasil diskusi kami semua. Baik, itu saja hasil presentasi. Saya kembalikan ke kawan. Ya, sekian Oke, kawan. baik. Oke, baik. Terima kasih kepada kami sampai sudah berpresentasi. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 2 dan 3 kami buka. Mari kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan zaman batu tua? Sekian dari kami. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan pertanyaan. Sekarang, apakah ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 2? Apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin dari kami pertanyaannya, sebutkan contoh alat pada zaman batu muda. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 3 yang sudah mau bertanya. Sekarang berikan kami waktu 1 atau 2 menit untuk mencari jawaban. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 3 yang sudah berikan waktu dan kesempatan kepada kami. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 kepada Kang. Terima kasih kawan Fian University yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembawa materi sekaligus pembawa jawaban-jawaban dari manusia-manusia ke asal. Baik, di sini kelompok 2 bertanya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan zaman batu tua? Baik, saya akan menjelaskan. Zaman batu tua adalah zaman di mana manusia belum mengenal apa itu besi, apa itu agama atau sistem kepercayaan atau sistem menetap, di mana mereka manusia itu masih hidup normal atau hidupnya masih belum menetap. Hidupnya masih belum menetap, di mana contohnya kita masih hidupnya secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana itu dimaksudkan dengan adanya pemenuhan pangan, di mana jika satu tempat di situ yang kita tinggal pangannya sudah habis atau sumber dayanya sudah habis, maka kita akan pindah ke tempat yang lain di mana sumber dayanya atau makanannya masih banyak. Dan di situ juga mereka masih berburu dan meramu, mereka tidak bercocok tanam, mereka masih mengandalkan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih kepada kawan yang sudah menjawab. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 2 dan 3? Oke, baik. Saya akan menutup hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Masih. Masih yang
salut? Masih. Oke, tepuk salut mereka. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Jadi kesimpulannya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 materinya tentang kehidupan masa praaksara. Kehidupan masa praaksara artinya mereka hidup masih bergantung pada alam. Kalau kelompok 2 materinya tentang ciri-ciri Ciri-ciri zaman praaksara. ciri-ciri zaman praaksara. Jadi sama, mereka hidupnya masih berpindah-pindah dari satu tempat ke Tempat yang lain. Jadi mereka pindah-pindah itu untuk melihat makanan. Kalau seandainya mereka sudah menetap di situ, makanan mereka sudah berkurang atau sudah tidak ada lagi, berarti mereka pindah lagi ke tempat lain. Terus kelompok 3, tadi mereka punya materi itu tentang perbedaan antara zaman praaksara dan kehidupan sekarang. Zaman praaksara mereka masih bergantung pada alam, hidup mereka masih berpindah-pindah tempat. Terus mereka masih berburu untuk mengumpulkan makanan. Kalau zaman sekarang tidak lagi. Sekarang kita tinggal kalau mau makanan tinggal beli. Yang penting kita ada uang dan harus kerja. Jadi kesimpulannya adalah masa praaksara adalah masa di mana manusia belum dilanjutkan. Oke. Baik, semuanya sudah mengerti? Sudah. Sekarang duduk ke tempat masing-masing. Nomor 1, jelaskan apa kegunaan. Nomor 1, jelaskan apa kegunaan alat-alat pada zaman praaksara. Nomor 1, apa kegunaan alat-alat pada zaman praaksara. Nomor 2, apa yang Anda ketahui? Apa yang Anda ketahui tentang peninggalan pada zaman praaksara? Apa yang Anda ketahui tentang peninggalan pada zaman praaksara? Selamat bekerja. Baik, kesimpulan materi pada pagi hari ini adalah manusia pada zaman praaksara mereka tidak mengenal tulisan dan mereka hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan perbedaan dengan kehidupan sekarang itu, manusia zaman sekarang hidupnya sudah baik, sudah berbeda toh, sudah punya huniannya sendiri. Terus ini alat-alatnya canggih. Terus ini sekarang sudah ada ini alat untuk berkomunikasi. Dari kayak keluarga yang di jauh kita bisa menghubungi mereka saat kita ada kesulitan atau kesusahan.
Mungkin sekian dari materi pada pagi hari ini. Sebelum menutupi ini materi pada pagi hari ini, kita ice breaking lagi dulu. Tepuk terima kasih. Oke, semua berdiri dulu. Download, terima kasih. Tepuk terima kasih. Belum lagi main HP saja. Bagaimana materi untuk minggu depan apa? Kehidupan Manusia buat Indonesia. Oke, pulang belajar ya. Ibu akan kasih tugas lagi untuk kalian. Minggu depan kumpul ya. Oke, baik. Nomor 1. Jelaskan kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Jelaskan kehidupan manusia purba yang ada di Indonesia. Sudah, Bu. Oke, itu saja. Baik, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini saja. Kita tutup dengan doa. Ibu guru dan kawan-kawan sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengharap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa Tuhan, puji dan syukur kami anak-anak menghadap kepada Tuhan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu pada kami semua, sehingga Engkau telah memilih kami dari awal perjalanan kami sampai akhir perjalanan kami. Tuhan, sebentar kami akan keluar beristirahat, kiranya Engkau lalu memberikan kami kekuatan agar kami mampu menghadapi pelajaran yang akan datang. Kami juga mohon semoga apa yang tadi kita menunjukkan dapat benar dan juga semoga pelajaran yang tadi ibu kami dapat berguna bagi kehidupan kami. Tuhan, hanya saya doakan kami, kami satukan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk seluruhnya siap bersama. Selamat siang dan terima kasih untuk hari ini karena proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tepuk terima kasih untuk kita dulu. Tepuk terima kasih. Hati, mulut,